Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Udah pada makan siang? Alik lagi makan nih. Lagi makan Alik. Oke. Enggak, Kak. Udah Kak selesai, Vivian? Kak. Oke. Kita nunggu aja dulu atau gimana Kak? Atau kita mulai, sambil mulai? Ini Oke, Ilham kan udah masih dua makan. puluhan orang ya. Kayaknya nggak apa-apa sih Iya, kalau mau ini ditunggu. dari 50 orang Kak. Iya, nggak apa-apa deh ditunggu dulu. Soalnya ini setengahnya aja belum. Nanti kasihan Iya. yang pengen ikut. Ya di chat Kita aja tunggu dulu sampai kalau gitu. 13 lebih 5 aja gimana Kak? Aman? Boleh, boleh. Oke, Yuk aman diajak dong. lagi ya di grup yuk. Ajak lagi teman-temannya ya. Boleh nih sambil siap-siap, kalian kalau mau nyemil, nyemil dulu ya. Minum dulu, persiapan dulu, oke? Ini sambil nunggu yang lain, aku share dulu ya buat soalnya ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau sambil ngerjain juga, boleh banget. Boleh, Kak. Share dulu aja. Biar sambil Ini kan lihat-lihat kalau teman-teman. kalian kan juga ada grupnya, bisa kasihin ke teman-teman kalian kalau misalnya terlambat datangnya. Oke, nah udah. Nah, ada 24. Loh, itu Alika lagi di sekolah. Kamu lagi di sekolah atau gimana? Ada beban tulis. Kak Nurulnya lagi nge-lag nih ternyata.
Halo Kak, aman nggak? Eh, Oke, nah Suaranya sebelum aman tapi gambarnya agak nge-lag sih. ya bentar, sebelum ke kelas tutorial ya, alangkah baiknya kita baru terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini udah lumayan nih, udah 27. Sebelum memulai kelas tutorial hari ini bersama Kak Vivi ya, semoga berjalan dengan lancar, jaringan teman-teman aman gitu ya. Kalau ada yang terkendala nanti berkabar aja gitu ya. Teman-teman boleh sambil nyemil mau makan gitu ya. Yang penting teman-teman fokus gitu ya sambil dengerin nanti tutorial dari Kak Vivi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Aku kasih waktu dan tempatnya kepada Kak Vivi. Boleh ya teman-teman Oke, baik. siapin nih eh, peralatannya ya. Catatan-catatan, pulpennya. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul. Oke, ini teman-teman tadi kita udah baca doa juga. Jadi di sini aku mau ngenalin diri dulu deh ya. Dikenalin, nama aku Vivi. Di sini aku sebagai tutor buat subtes UTBK yang bagian KBM-nya. Nah, jadi nanti di sini kita bakalan ngebahas soal paket satu. Ini perlu aku kirim lagi atau gimana nih? Pokoknya tadi aku udah ngirim di chat Zoom, biar kalian bisa sambil buka juga. Nanti untuk pembahasannya itu kayak gimana? Paling kita kayak bahas soal biasa aja sih. Jadi kayak kita ngerjain soal satu, terus dibahas bareng-bareng. Dan ini aku harapannya biar kalian tuh bisa on cam semua sih. Biar kan kita ngerjainnya bareng nih. Biar nggak kayak ngerjain sendiri lah gitu. Terus juga kalau buat teman-teman yang udah tahu jawabannya, itu boleh ditulis di komentar. Biar kita nggak ngerasa lagi ngerjain sendirian. Nanti kalian mengantuk gitu. Ini aku share screen dulu ya. Paket satu KBM. Bentar, ini coba aku kirim lagi deh di chat. Biar bisa ngebuka. Udah aku kirim ya. Dan di sini di kelas aku juga nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau sambil makan, mau sambil ini, chill aja. Karena bahas KBM ini nggak begitu berat, nggak begitu rumit. Yang penting kalian paham konsep. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Bismillah. Ini untuk soal nomor satu, ternyata ada yang esai. Kata yang tidak baku dalam teks di atas ditemukan dalam kalimat. Ini kan kita nemu soal esai ya guys ya. Jadi buat kalian ini bisa dibaca dulu deh. Dari kalimat nomor satu sampai kalimat nomor 12. Yang kalian merasa ada kata tidak bakunya tuh yang mana? Nanti tulis di komen ya. Biar kita meramaikan komen juga. Nah, yang tidak baku. Jadi aku udah coba baca sekali soalnya. Soal nomor satu aku agak bingung. Tapi ternyata pas aku baca ulang, itu kelihatan banget mana yang gak bagus. Ayo, ada yang sudah ketemu belum nih? Nih, di chat udah ada nih. Kalimat 4, kalimat 4. Bagus-bagus, kalian termasuk yang cepet ya. Yang lain udah ada yang ketemu belum? Atau siapa tahu ada yang ketemu tapi selain kalimat keempat. Tadi padahal pengen aku kasih clue. Soalnya kalian belum ada yang nulis di chat. Bagus, ternyata ada. Empat, empat. Oke. Udah lah ya, kalau untuk soal nomor satu ini tuh yang penting kalian teliti guys.
Jadi untuk soal nomor satu ini, kata yang nggak baku benar. Tadi nih kata yang ngetik pertama nih Amelia, itu tuh di kalimat nomor 4. Nih, di kalimat kata kemarin. Kalian kan pasti juga tahu kan, kata kemarin. Kemarin itu, bakunya itu kemarin, bukan kemarin. Padahal kan simple. Tapi kalian kalau misalnya nggak fokus tuh kalian pasti nggak ngeh guys. Kalau jawabannya itu, jadi ini adalah kemarin. Ya, menurut aku untuk soal nomor satu ini kalian gak ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya juga nggak apa-apa. Sama aku mau ngasih tahu ini. Jadi di hari ini aku lagi ada kegiatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini udah selesai pembahasan soalnya, kemungkinan kelas kita bakal lebih cepat dari biasanya. Kan kalau biasanya kan selesai jam 3 ya. Tapi aku nggak pengen kayak asal-asalan aja. Aku pengen kalian tetap paham dan dapetin materinya gitu. Oke, ya connect ya. Kita bakalan lanjut ke soal nomor 2. Ya, di sini soal nomor 2. Penggunaan tanda baca pada teks di atas sudah tepat kecuali. Oke, sekarang kita mendapatkan tanda baca. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan dicek. Berarti dari kalimat sini sampai sini aja yang kalian cek. Nggak perlu cek-cek yang lain. Kalian fokus ngecek 1 sampai 5 aja. Apa ini, Syahla? Kamu kok menjawab 2 gitu? Biar salah satu benar gitu ya. Kalimat 5 harusnya habis Tobias nggak ada koma. Oke, kata Amelia kayak gitu. Yang lain gimana? Juga, Lana Jadi Syahla itu ada A atau enggak E. Kalau A itu kalimat satu. Kalimat satu. E. Yang lain tidak, yang lain tidak. Kalimat 5. Ini jauh pada sama semua ya ternyata ya. Syahla aja ini ada A-nya nih. Gak apa-apa ya. Ini kita di sini belajar bareng-bareng ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ada kesalahan atau apapun itu, jadi chill aja. Soalnya aku nggak tahu setelah VS itu pakai titik atau enggak. Nah, kalau VS itu tuh pasti pakai titik guys. VS titik. Kalau misalnya kalian sering latihan soal, pasti juga sadar dan ngeh gitu. Kalau misalnya dapat teks kayak gini, ada kata VS-nya pasti pakai titik. Oke, ini jawabannya betul banget. Teman-teman di sini semua menjawabnya yang kalimat 5 yang E. Nah, di sini aku mau bahas dulu. Kalimat 5 ini kan salah bagian tanda baca ya. Tadi aku baca juga di chat itu ada yang ngomong bagian komanya ini. Bener guys, yang salah itu di bagian komanya. Karena seharusnya nggak perlu ada tanda koma. Tobias, jadi langsung. Jadi abis kata Tobias, mengecam tindakan kekerasan oknum supporter bla 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 bla. Soalnya Tobias ini kan masuknya itu ke subjek kan. Kan dia subjek. Sedangkan mengecam ini masuknya predikat. Nah, kalian harus tahu kalau misalnya suatu kalimat itu nggak pernah ada subjek dikasih koma terus predikat. Adanya itu adalah kayak keterangan, koma, baru bla 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 bla. Jadi untuk ini salahnya di bagian ini. Subjek sama predikat nggak mungkin dibatasin oleh tanda koma. Tuh. Jadi bisa buat catatan kalian juga. Tadi belum aku tulis kalimat. Nah, oke. Oke ya, ini kita next ke soal nomor 3. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Nah, jangan sampai kekecoh nih. Ini kita sekarang ngomongin konjungsinya. Esai lagi. Sekarang UTBK sekarang banyak esai ya. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini nggak dikasih tahu nih. Nggak kayak ini. Kita bisa nebak 1 sampai 5 doang.
Jadi silakan kalian baca 1 sampai 12 lagi. Tapi konjungsinya, oke? Konjungsi. Ini berarti kataku. Hmm, aku mau kasih clue nih di paragraf-paragraf bawah, guys. Ada ya UTBK dikasih clue gitu. Tuh, pasti. Ini ada yang subscribe juga. Kaget tiba-tiba yang dibahas. Konjungsi. Ayo, ada yang udah ketemu belum? Iya, ada yang jawabnya chat pribadi. Nih guys, di chat biasa aja tuh. Tapi kalau kalian malu nggak apa-apa sih. Kalau mau kirim ke aku, ayo. Belum ada yang ketemu ya berarti. Jangan. 13, 18, kalau misalnya belum ada yang ini, wah udah ada ternyata. 9, 9. Kalimat 9 Kak. 9 Kak. 9 yang bagian apa berarti konjungsinya? Oh ini, kita bahasnya konjungsi kan? Eh, konjungsi yang tidak tetapi. Betul, yay. Ih, kalian teliti, bagus, bagus. Nice, betul guys. Nggak apa-apa ya, langsung aku bahas ya kalau gitu. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini, itu benar. Kalimat nomor 9. Konjungsi yang dimaksud itu yang mana? Yang bagian ini, tetapi. Nah, ini sebenarnya yang bikin bingung dan ribet itu dia nggak ngasih tahu sih ya di rentang kalimat berapa dan kalimat berapa. Jadi kalian perlu lebih banyak waktu buat ngecek satu kalimat sampai kalimat ke-12. Di sini tuh kenapa dibilang salah? Soalnya ini, kalian tahu kan konjungsi tetapi itu tuh masuknya ke pertentangan, ya kan? Dia masuknya itu ke bagian pertentangan. Nah, terus kalau untuk di kalimat ini itu tuh lebih ditekanin ke penanda hubungan kayak lebih ke penambahannya aja gitu. Soalnya, seperti kalian baca. Lebih lanjut, Tobias menyoroti komunikasi yang buruk antara manajemen Persib dan supporter, terutama setelah insiden dugaan intimidasi yang dilakukan ofisial. Tetapi, Steward Persib terhadap seorang supporter. Nah, itu tuh kayak nggak nyambung banget gitu kan. Jadi kata tetapi ini tuh maksudnya itu konjungsi pertentangan antar klausa. Tapi di konteks kalimatnya ini tuh jatuhnya malah ngebingungin kita nggak sih pas baca? Padahal maksudnya itu adalah official dan si stewardnya ini. Berarti kan bisa dibilang harusnya penambahan dong, bukan kontra. Karena dia ngomongnya tetapi di sini. Atau bisa juga kalau misalnya nggak diganti dan, itu diganti atau, itu juga bisa, lebih masuk gitu loh. Nah, makanya kalau ditulis kayak gini kalimatnya, itu sangat tidak nyambung. Dia pakainya tetapi. Nah, betul itu. Kalimat 9. Tetap. Di sini buat nomor 3 ada yang masih ngebingungin nggak? Mhm. Aman, oke.
Oke, Wulan aman ya. Aman, Kak. Oke, Lana. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal berikutnya. Waduh, kita dapat soal kesimpulan nih. Kesimpulan yang didapat dari teks di atas adalah, oke, ini teman-teman kalau tiba-tiba langsung ngebaca gini langsung dapat gak jawabannya apa? Atau perlu dibaca lagi soalnya, soal kalimatnya. B, B. Nah, berarti ini yang aku analisis ya. Berarti kalian tuh cara ngebaca soalnya tuh udah bagus banget. Karena kalian udah bisa tahu inti dari kalimatnya itu tuh apa. Inti dari teksnya itu sebenarnya ngomongin tentang apa sih. Amin. Bagus, bagus. Sering-sering latihan ya, guys. Karena UTBK tidak ada yang tahu. Kadang soalnya lawak banget, kadang sulit banget. Iya ya. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya itu benar banget yang B. Sebenarnya aku bingung ya mau ngejelasin ke kalian kenapa jawabannya yang nomor 4. Karena ya emang itu kalau kalian baca dengan jelas. Yang penting kalian pahamin maksud kalimatnya. Jadi si Tobias ini tuh ngecap kekerasan kan. Dia tuh kayak nggak membenarkan semua perilaku yang tentang kekerasan. Apalagi ini kan tentang supporteran doang kan. Dan dia tuh siap buat bertanggung jawab kalau misalnya ada anggota dari bagian Persibnya itu tuh yang terlibat di bagian kekerasan. Kayak ini disebut kesimpulan. Jadi kayak intinya aja gitu. Misalnya ada orang nanya ke kamu, apa sih itu teks panjang-panjang maksudnya apa sih? Udah kamu cukup ngebaca kalimat yang B ini. Oh, tentang itu. Ini orang tinggal gitu dong. Oke, kita next lagi ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita udah dapat soal baru nih. Nah, kita baca soal dulu lah ya. Kalimat utama paragraf pertama. Teks di atas adalah kalimat nomor. Oke, dia nanya kalimat utama. Di paragraf pertama. Ayo, yang mana guys? Nah, silakan dibaca. Kalimat utama, salah. Kalimat utama pada paragraf pertama. Karena kita ngomongin kalimat utama, kalian harus tahu jenis paragraf itu ada dua. Ayo apa aja? Deduktif sama induktif. Terus kalian baca, baru itu tuh termasuk paragraf deduktif kah, induktif kah? Baru dia bisa jawab. Satu, satu, satu. Satu semua nih, satu. Oke, nice nih. Seneng aku kalau ngajarnya segini pada aktif. Bagus. Nah, jadi kalimat ini kita baca dulu deh. Kita baca yang paragraf satunya aja deh. Tia Rahmania, anggota DPR terpilih 2024-2029, batal dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober mendatang usai diberhentikan dari keanggotaan PDIP. Hal ini diketahui dalam surat keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin pada 23 September 2024. Nah, sebenarnya aku baca dua kalimat itu aja, itu tuh kayak udah kelihatan kalimat duanya ini adalah mengacu ke kalimat nomor satu, ya kan? Hal ini diketahui, berarti kan kalimat dua ini ngomongin apa sih? Yang ngomongin si kalimat nomor satu, gitu kan? Terus ini sedikit trik juga buat teman-teman. Biasanya soal UTBK itu tuh 90% itu tentang paragraf deduktif. Jadi kalian pasti sering banget nemuin kalimat utamanya itu tuh di awal paragraf. Ini enggak semuanya, tapi mostly itu tuh pasti di awal paragraf karena biasanya UTBK gini tuh makainya soal deduktif. Soal sih paragraf deduktif gitu kan. Dari yang aku jelasin tadi juga, kalimat dua ini ngacu ke kalimat satu, itu merupakan faktor juga. Kalau misalnya, oh ya udah, berarti emang benar. Kalimat satu ini adalah kalimat utamanya. Gitu, oke? Tuh ada tips and trick dikit lah buat kalian. Jadi benar buat soal nomor 5, kalimat utama paragraf pertama ya di kalimat nomor satu.
Betul ya. Kalimat nomor satu. Nah, oke. Garis ini. Nah, tapi kalian tahu kan ya contoh kalimat induktif dan deduktif. Biasanya kalau di paragraf induktif tuh di akhirnya tuh kayak ada oleh karena itu bla 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 bla. Jadi yang secara nggak langsung kalimat akhirnya itu merupakan kesimpulan dari semuanya. Bukan kesimpulan sih, lebih ke inti dari semuanya tuh apa sih. Biasanya tuh ditaruh di kalimat terakhir. Nah, itu berarti induktif. Ini aku sekalian ini juga deh, mungkin teman-teman di sini ada yang masih susah ngebingungin induktif sama deduktif. Kalau aku tuh cara ngingetnya kayak gini. Jadi kalau misalnya induk, aku ngebayanginnya tuh induk ayam. Induk ayam kan biasanya ayam emaknya yang di depan gitu kan. Anak-anaknya yang di belakang. Nah, berarti balik posisinya. Pokoknya kalau aku dengar kata paragraf induktif, berarti utamanya itu di belakang. Gitu. Nah, terus kalau deduktif, ya kebalikannya. Kayak deduktif itu di depan. Kalau aku sih cara ngingetnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jauh udah lebih paham dan lebih di luar kepala untuk induktif dan deduktif, ya itu lebih baik. Yang aku inget itu induk, ayam, di belakang. Udah, kita next lagi ke soal berikutnya. Ini soal nomor 6. Inti kalimat 6, inti kalimat 6 teks di atas adalah, eh, teks sudah menjawab. Syahla sudah menjawab, guys. Aku jadi komentator kan. Pada A. Dia dalam pemilu 2024 lalu memperoleh suara tertinggi dari Dapil Banten 1 Lebak Pandeglang. Inti kalimat 6. Nah, berarti yang kita baca ya kalimat 6 aja, guys. Karena harus menghemat waktu. Peroleh suara tertinggi sebanyak bla 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 bla. Nah, iya. Nice. Nah, oke nih. Ini ada nih dari Istiqo nih. Dewal, inhir. Berarti cara ngafalin kamu kayak gitu ya. Deduktif awal, induktif akhir. Boleh. Gak apa-apa, bebas. Cara orang menghafal tuh pasti beda-beda. Ini kan aku sekalian sharing gimana cara aku memahami induktif dan deduktif tuh kayak gimana. Waktu gitu. Tahu ya kalau dengar kata induk tuh kayak selalu identik sama ayam. D apa A ya? Ayo, Marwan Wisnu bingung. D, kalau D itu apa tuh? Kalau D? Kalau D ini dia memperoleh suara tertinggi. Oke, ayo, ini kan tentang inti ya. Jadi kamu ragu nih. Aduh, coba nih yang atau yang D ya kira-kira. Coba gimana yuk? Banyaknya yang A sih ya aku lihat di sini. Tapi dari Marwan sendiri gimana? Siapa tahu kamu berani menjawab D gitu. Jawaban aku D kak, aku teguh kak. Berani, aku berani menjawab D. Gimana gini? Ini ada yang mau jawab lagi nggak nih? Ada yang mau menjawab? Nggak ada yang jawab lagi ya. Ini aku lihat banyak banget, nggak ada semuanya jawabnya A. Tapi Marwan ini agak bingung nih, A apa D? Nah, sebenarnya buat kalimat nomor 6 ini kan kalian juga sambil baca kan. Kalau intinya ya emang intinya tuh itu tentang si Tia ini di pemilu 2024 dapat suara tertinggi di Dapil Banten. Terus suaranya berapa segini, dia dari partai ini. Nah, tapi di sini kan dia ngomong inti kalimat. Ini aku baca teman-teman kan pada jawab yang A ya. Yang A ini. Yang A ini benar sih. Coba yang B. Yang B ini benar sih. Yang C ini, ah, benar. Lalu memperoleh, kalau yang C ini udah jelas salah ya guys ya.
Yang C ini salah karena kayak kalimatnya malah kayak nggak jelas gitu. Kayak orang baru mau ngomong di mute langsung, jadi memperoleh udah nggak ada lanjutannya lagi. Nah yang D ini benar sih, ini memperoleh memperoleh apa salah juga. Jadi sekarang yang bakal kita bahas adalah A, B, dan D. Tapi kan di sini pada jawab apa? Banyakannya pada jawab yang A. Nah, di sini kalau misalnya aku bilang ini jawaban yang paling benar itu yang D. Jadi kalau misalnya tadi coba Marwan itu ragu, jawaban yang benar itu yang D ya. Dan Andrea juga ini baru menjawab dia jawabannya yang D, benar yang D. Kenapa Kak yang D itu yang benar? Nah, karena kalian tuh harus paham guys. Untuk kalimat inti. Kalimat inti tuh bisa dibilang apa ya? Sesingkat-singkatnya, tapi menyeluruh seluruh pembicaraannya gitu loh. Seluruh teksnya itu udah masuk ke situ. Aku nyontohin dulu ke yang ini deh. Yang C. Dia dalam pemilu 2024 lalu memperoleh. Ini kan kayak teks yang belum selesai gitu kan. Makanya aku bisa bilang C dan E itu salah. Nah, tapi A, B, dan D itu dari segi isinya itu benar semua. Tapi lagi-lagi kita di sini suruh nyarinya itu tentang inti kalimat. Nah, rumus inti kalimat itu simpelnya subjek, predikat, objek. Enggak itu aja. Nah, iya nih, Amelia juga ngomong. Nah, iya benar. Kan kita kan biasanya tuh nemunya tuh SPOK kan. Tapi karena ini kita yang disuruh adalah inti aja, paling singkat adalah SPO. Subjek, predikat, objek. Berarti yang mana jawabannya? Jawabannya yang D. Gitu ya. Tia, tianya ini subjek. Memperoleh predikat, objeknya apa? Ya suara tertinggi. Nah, itu udah sangat cukup. Jadi ibaratnya nih yang D itu udah bisa dibilang kalimat inti. Dan dia kan apa ya dibilangnya? Udah bisa dibaca gitu. Kita paham maknanya. Oh, dia memperoleh suara tertinggi. Beda sama C sama E yang kayak soal belum selesai. Soal kalimat belum selesai. Sini aku tulis ya. Kalimat inti, objek, predikat, objek. Nah, jadi untuk yang milih A dan B itu nggak salah untuk dari konteks konteks isinya. Cuma karena di soal nomor 6 ini kita disuruh nyari yang inti kalimat, yang paling efisien yaitu yang D. Oke, jawabannya yang D ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak buat soal nomor 6 ini? Kalau aman, bilang aman. Oke, aman. Oke, Andre ya. Aman, Kak. Oke, oke. Oke, kita next ya. Kita next ke soal nomor 7. Kata yang dapat menggantikan kata sorotan pada kalimat 8 adalah, ini biasanya untuk soal-soal yang singkat-singkat dan mudah kayak gini tuh kayak jadi bonus bagi diri kalian gitu tau. Harusnya sih ini gampang ya, kalimat 8. Nah, tuh, sorotan. Aduh, strong banget tau. Nah, nama Tia sempat menjadi sorotan baru-baru ini usai mengkritik keras Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron saat berbicara soal integritas dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR periode 2004-2009 yang digelar Lemhanas R. Kan udah pada jawab semua. Emang ini kayak bonus lah ya buat kalian ya. Benar ya guys ya, ini fokus. Fokus karena sorotan. Kayak semua mata tertuju ke si siapa tadi si Tia itu jadi fokusannya tuh ke Tia 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 semua ke Tia. Oke. Untuk soal nomor 7 aman semua, gak ada yang mau ditanyain. Untuk jawaban lain opsi lain tuh udah pasti salah lah ya. Aman kak, oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Apa tujuan utama penulis dalam teks di atas? Oke, sekarang kita dapat tentang kita harus paham nih
itu si penulis itu yang nulis itu sebenarnya buat apa sih gunanya? Buat biar kita ikut nge-hate si Tia kah? Atau buat ngejelasin sesuatu kah? Ya ada yang jawab B. Wah itu kalau yang untuk memicu kita jadi nge-hate Tia juga itu malah kayak di komentar-komentar Twitter ya. Jangan. Ini teks UTBK jangan dibuat kayak gitu. Bahaya. Oke, pada jawab B. Ada yang lain, ada yang lain. B semua ya. Jawab sini. Menjelaskan proses pemilu. Oke. Kalau misalnya dia ngejelasin proses pemilu, harusnya di teksnya itu nggak mengacu, nggak ke fokus ke Tia ya. Jadi, aku rasa untuk yang A ini salah, bukan ini. Untuk yang B, menginformasikan pembatalan pelantikan Tia Rahmania sebagai anggota DPR dan latar belakangnya. Oke, yang B ini benar-benar ngasih tahu isi teks kita banget. Kita simpen dulu kalau gitu. Yang C, mengkritik kinerja KPK enggak juga, menggambarkan peran Boni enggak, udah berarti udah paling benar yang B. Oke, bagus bagus. Coba. Ini udah jelas ya. Karena benar-benar ngomongin si subjeknya, dia ngasih tahu dianya sebagai apa, latar belakangnya itu adalah ya kalimat-kalimat yang ini dijelasin kan. Dia sebelumnya dapat oleh suara tertinggi, tapi ternyata diturunin, diberhentiin malah. Oke. Ini kalau misalnya aku nggak sengaja langsung nge-next, terus kalian ada yang mau ditanyain di soal sebelumnya, nggak apa-apa ya, ngomong aja. Boleh di chat, boleh resen atau on mic juga. Aman saja. Oke, kita next guys, ke soal nomor 9. Nah, teks baru lagi. Berikut adalah penggunaan huruf kapital yang salah dalam teks di atas. Ini aku suka kalau misalnya suruh nyari yang salah, tapi huruf kapital guys. Karena kelihatan gitu. Nggak kayak konjungsi dan lain-lain, itu agak sulit dicari. Nah, oh, ini bukan kalimat ya, tulisannya. Silakan cari. Kayaknya yang di bold deh. Yang di bold ini soalnya kapital-kapital. Sorry guys, kaki aku kesemutan. Pasti ada yang menjawab. D, D. Apa deh? D, zat. Mana nih, zat? Zat, zat. Mana? Ah, ini dia zat. Dilansir dari Healthline, terdapat beberapa efek samping sering minum teh, yaitu mengurangi penyerapan zat besi. Iya ya, ini si zat ini kayak, lo bukan siapa-siapa, ngapain lo dikapitalin gitu. Benar-benar. Yang nomor berapa ini? Nomor 9 ini jawabannya ada di kalimat 9, yaitu di zat. Karena harusnya kecil aja ya, nggak perlu gede-gede ya. Nggak perlu dikapitalin. Pas jawaban yang lain, kenapa salah, Kak? Kenapa salah? Kenapa benar, Kak? Nah, ini yang pertama. Ini kan ada, tadi aku lihat tuh ada Anda kan. Nah, Anda ini tuh dia tuh masuknya ke kayak kata sapaan formal resmi. Gitu. Makanya dia biasanya tuh pakai huruf kapital di awal. Terus kalau untuk yang B dan C itu kan aku lihat tentang kesehatan ya. Sorry. Tentang kesehatan nih ada bagian eating well, ada healthline. Nah, kenapa itu benar, bukan itu yang salah? Karena itu tuh bisa dibilang nama medis atau suatu sumber, nama sumber. Makanya itu dikapitalin di awal, gitu. Sama kalau yang kayaknya ada satu opsi minum. Minum. Nah, ini mah awal kalimat ya, jadi kayak ya emang kapital dong. Yang udah sangat anomali ini sih zat itu. Nah, kita ketemu SPOK lagi. Kalau kalimat dua, teks di atas adalah kalimat dua, guys. Coba dicek. Nih, dilansir dari Eating Well, teh memiliki kandungan alami. Eh, kandungan alami seperti ini yang sebenarnya tentu. Kalau mau aku turun, nah, sorry, mencong-mencong dikit.
Nothing's perfect. Kandungan alami seperti ini gimana bacanya nih? L-theanin, L, antioksidan dan kafein yang bisa menyatu. Polanya apa guys? S-nya di mana? Subjeknya di mana? Ini tuh salah satu yang aku agak lama untuk mempelajari SPOK. Soalnya kadang aku tuh bingung. Objek kadang jadi orang, kadang benda, kadang sesuatu yang ada yang bukan benda dan bukan orang. Jadi kayak kadang benar, kadang akunya malah salah. Ayo, gimana gimana? Terus juga kan aku biasanya tuh eh, ngenaro subjek itu kan sebagai orang, kadang jadi benda subjeknya. Nah, itu yang ngebuat aku agak lama untuk mempelajari tentang SPOK SPOK. Jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya, itu nggak apa-apa. Nah, kita tetap belajar. Oke, Christian sudah menjawab B katanya. B, B itu berarti ya. B itu ada pelengkap ya di akhirnya ya. Naifa juga B. B. Oke. Ini aku yakin untuk di soal ini pasti ada yang punya jawaban beda selain B. Jadi kalian jangan ini, jangan FOMO. Coba gunakan kemampuan, bukan kemampuan ya. Gunakan ilmu yang kalian punya, setahu kalian tuh jawaban benar itu apa tentang SPOK ini. Nanti aku bahas. SPOK, K aja udah keterangan. Kadang tuh ada ditambah pelengkap lagi. A kah? Marwan B atau A? Amelia A kah? Bingung, bingung. Coba gini deh, ini kan ada yang jawab B, ada yang jawab A. Berarti kenapa kamu jawab B, kenapa kamu jawab A? Jadi kan biar tahu. Jadi kita saling belajar gitu. Kayak misalnya Amel ini mikirnya A karena kenapa? Terus ternyata untuk teman-teman yang menjawab B, oh iya ya aku gak kepikiran. Mungkin sebaliknya. Jadi untuk belajar gini tuh kadang emang perlu teman. Karena kita tuh butuh diskusi. Nggak, nggak cuma butuh kunci jawaban doang gitu. Nggak ada yang seperti itu tidak. Udah ya, ini berarti nggak ada yang menjawab lagi ya. Eh, ini aku lihat jawabannya kan ada yang B, ada yang A. Berarti kita koreksi di antara dua itu dulu deh. B dan A ya. Oh, dilansir dari Eating Well, koma, teh memiliki kandungan alami seperti L-theanine, antioksidan, dan kafein yang bisa menyehatkan tubuh. Di sini coba kita putus-putus dulu deh ya. Dilansir dari Eating Well, kita putusin di sini dulu. Cep, gitu. Sebenarnya aku bingung nih, mau ngejelasin untuk yang sebelum-sebelumnya tuh kayak gimana. Soalnya kan kalian rancunya cuma di bagian belakang doang kan. Cuma di bagian pelengkapnya doang. Yang jawab A berarti nggak pakai pelengkap. Yang jawab B itu nggak pakai pelengkap gitu. Nah ini berarti kalian, aku yakin kalian berarti udah paham. Dilansir dari Eating Well, berarti ini masuknya ke K ya teman-teman. Karena ini termasuk keterangan. Oke, dilans. Oke, Marwan mau nanya? Boleh jelasin dulu nggak Kak, yang pelengkapnya kayak gimana? Oke, boleh boleh. Oke, ya kan? Jadi pelengkap, ya sama-sama. Jadi kalau pelengkap itu tuh sebenarnya aku bingung ya mau nyontohinnya itu kayak gimana. Tapi biasanya pelengkap tuh beda sama keterangan. Kalau keterangan kayak gini kan udah jelas ya.
bla 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 bla, koma, dan itu dibentuknya itu di awal kalimat. Nah, itu berarti udah jelas itu adalah suatu keterangan, bukan subjek, bukan pelengkap atau apapun itu. Nah, buat teman-teman yang ada ngejawab pelengkap ini, bentar, apa aku cari contoh dulu kali ya? Soalnya di sini tuh nggak ada pelengkapnya, jadi aku bingung nyontohinnya gimana. Nah, ini aku lanjut dulu deh. Ini kan Kak kan, ini keterangan. Teh memiliki kandungan alami seperti bla 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 bla. Ini sampai sini. Berarti ini nih masuknya ke tehnya itu kan masuknya ke subjek ya. Tehnya ini subjek. Nah, memiliki kandungan alami bla 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 bla, itu masuknya ke predikat karena dia ada kata memiliki. Nah, terus yang bisa menyehatkan tubuh itu baru masuknya ke objek. Nah, makanya tapi untuk teman-teman yang ada ngejawab pelengkap itu aku tuh bingung pelengkapnya itu tuh di bagian mana. Nah, sekarang coba ya kita cari ya. Pelengkapnya itu di bagian mana? Wait, mencari. Kalian kita karena belajar, kita tuh jangan malu untuk menggunakan Google. Karena semua itu ada di Google, guys. Atau teman-teman ada yang udah pernah ketemu nggak? Ketemu yang contoh pelengkapnya itu kayak gimana? Biar lebih biar lebih jelas tuh kayak ada pembandingnya gitu loh. Aku mikirnya KSPO karena yang terakhir kayak nambahin objek doang. Nah iya, makanya. Tapi kan di sini kan Marwan tuh nanya kalau misalnya pelengkap itu contohnya kayak gimana kan. Aku tuh juga bingung soalnya di sini di soal yang kita lagi bahas 1 sampai 20 itu tuh nggak ada yang tentang pelengkap. Oke, ini ya. Ini aku cari di Google agak ribet juga, malah kebanyakan tentang contoh-contoh kalimat SPOK. Jarang ketemu aja. Aku coba ke AI ya teman-teman. Kadang mereka tuh bisa lebih ngasih contoh yang bagus. Ya kak, ini di sekolah belajarnya dasar aja. Oh gini guys, jadi bedanya objek sama pelengkap itu tuh nggak bisa dijadiin kalimat pasif. Ini, ini aku nge-share screen kan? Oh nggak bisa ya? Pelengkap tuh kayak objek kedua nggak sih? Iya, pelengkap tuh kayak objek kedua, tapi kita bingung cara membedakan apakah itu objek atau pelengkap. Sini aku juga baru tahu nih, baru tahu ilmunya. Kalau pelengkap sama objek tuh bedanya dia nggak bisa ditukar. Kayak misalnya gini, di soal yang tadi itu kan jawabannya itu kan KSPO doang, bukan pelengkap. Nah, itu bisa dibalik jadi pasif. Ini malah pasif ya. Bisa dibalik jadi aktif. Pokoknya kayak bisa dibolak-balik, bolak-balik. Beda sama pelengkap. Kalau pelengkap itu nggak bisa dibalik. Jadi posisinya itu si pelengkapnya pasti di belakang si predikat. Selalu. Nggak bisa dibalik. Contohnya ini ada contoh nih. Contoh gini. Adik bermain bola. Gitu. Adik bermain bola. Menurut kalian bola itu tuh objek atau pelengkap? Gimana gimana? Coba dicat dicat. Adik bermain bola. Pelengkap. Ya betul. Kenapa jawabannya pelengkap? Karena kalau dibalik
bola dimain oleh adik, maka bola adalah pelengkap. Jadi kayak kalimatnya tuh jadi aneh gitu loh. Gak bisa. Ini ada contoh pelengkap setelah objek nih. Ayah membelikan aku sepatu baru. Ayah, subjek. Membelikan, predikat. Aku, akunya itu jadinya objek. Itu kayak yang aku bilang. Orang itu tuh ternyata tuh bisa jadi objek, bisa jadi subjek gitu. Sepatu baru. Sepatu barunya itu baru pelengkapnya. Gimana? Paham nggak? SPOP, bukan keterangan. Tuh. Jadi kalau misalnya dijadiin pasif, aku dibelikan sepatu baru oleh ayah. Nah, itu kan bisa ya. Berarti akunya itu adalah objek. Karena dia bisa pindah ke depan. Tapi giliran dibalik, misalnya kita mau taruh si sepatu barunya yang di depan. Sepatu baru dibelikan aku oleh ayah. Dibelikan aku oleh ayah. Kan kayak nggak bisa. Berarti si sepatu barunya itu adalah pelengkap, bukan objek. Ini adalah contoh yang sangat contoh. Coba deh kalian buka di chat Zoom. Harusnya kalau kalau ngebaca itu jadi ngeh gitu, jadi sadar kenapa pelengkap, kenapa objek. Pokoknya kuncinya coba kalian ubah menjadi kalimat pasif. Ayah, subjek, membelikan itu predikat, akunya objek, sepatu barunya itu pelengkap. Anggap kita nggak tahu eh, pelengkapnya itu yang mana, objeknya itu yang mana. Terus pas coba kalian pasifin, kalian mau taruh pasifinnya si aku yang di depan. Oh bisa, jadi kalimat yang tetap utuh gitu. Aku dibelikan sepatu baru oleh ayah. Oh benar nih, berarti si aku itu merupakan objek. Nah sedangkan kalau misalnya kita tes, sepatu baru deh yang kita taruh depan. Jangan-jangan sepatu barunya itu yang objek. Pas dibalik, malah jadi sepatu baru dibeliin aku oleh ayah. Nyambung kan? Itu baru pelengkap. Jadi posisi si sepatu baru itu selalu di belakangnya si predikat. Selalu di belakangnya kata dibelikan. Gimana gimana? Kalian jadi pusing atau tambah pusing? Sama aja dong ya. Posisinya jadi pusing semua kalau gitu. Nah, teman-teman aman tidak? Kalau aman, kita lanjut. Kalau belum, kita lanjut diskusi. Aman atau aman? Atau tidak? Oke, aman ya? Oke, Kak, lumayan. Jadi kamu lumayan apa? Lumayan pusing? Lumayan paham? Kita lumayan-lumayan. Nanti kalau misalnya ada pembahasan berikutnya tentang SPOK, kita lanjutin lah ya guys ya. Oke, kita next dulu. Kita next ke soal selanjutnya. Oh iya, ini tadi belum aku silang. Eh, iya benar. Ini yang ayah. Nih, kata apa yang memiliki hubungan makna hierarkis dengan kata dokter? Dokter. Pada kalimat sebelah. Meskipun aman, Anda yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang minum obat dari dokter, perlu berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya setiap hari. Oke. Apa nih maksudnya Kak? Hierarkis itu apa sih? Apa itu Kita baru soal nomor 11 ternyata ya. Ini kalau misalnya kalian bingung hierarkis itu maknanya kemana, maksudnya apa? Hierarkis tuh bisa dibilang kayak kelas kata. Jadi kelas umum, kelas khusus, dokter itu kan umumnya.
Nah, khususnya itu berarti apa? Ada dokter ini, dokter itu, dokter ini. Apa tuh berarti? Jangan sampai kekecoh sama profesi yang setara ya. Soalnya di sini pilihannya tuh kayak benar-benar ya udah yang teman-temannya dokter lah gitu bisa sebut ya. Nah, oke. Udah jawab A ya. Itu betul. Jawabannya itu spesialis, guys. Ini kalian yang belum menjawab masih bingung nggak? Yang dokter itu tuh pokoknya tuh kalimat umum. Ini aku kasih contoh lagi apa ya misalnya? Hmm, kelas, kelas, kelas kata, kata umum, kata khusus. Gitu. Kan untuk pilihannya ada apoteker, ada perawat, ada terapis, ada bidan. Ini kan dibilang kayak ya sama-sama aja kerjanya kayak teman-temannya dokter gitu. Tapi kalian jangan sampai kekecoh karena dia ini ada ngomongin tentang makna hierarkisnya. Di sini aku juga sadar nih, pasti misal ya soal ini masuk di UTBK, pasti banyak yang kecoh dan menjawab apoteker. Kenapa coba? Soalnya di kalimat 11 tuh ada ngomongin tentang obat. Jadi untuk yang buat soal ini nih lumayan keren karena dia bisa mengecoh ada kata apoteker. Tapi kalian yang udah ngejawab di sini pada A, bagus-bagus. Ini jawabannya itu yang benar sekali. Tadi aku belum ngasih contoh. Contoh kata umum sama khusus. Misal kayak gini. Kalian kalau dengar kata bunga, ingetnya apa coba? Identiknya apa? Bunga itu adalah kata umumnya. Kata khususnya itu ya udah si jenis-jenis bunganya itu. Mawar, melati, anggrek, lagi Kamboja, apa ya, matahari, kenal juga kendaraan. Kendaraan kan kita cuma ngomongin tentang kendaraan, padahal kata khususnya ada motor, mobil, truk, bis, dan lain-lain. Banyak. Jadi yang dimaksud hierarkis umum khusus ya umum, ya, umum, jenisnya apa aja. Oke, kita next ke soal 12. Imbuhan ber pada kalimat 7 memiliki makna yang sama dengan imbuhan ber pada kalimat. Hmm, nih, dia udah nanya, minta disamain pula. Kalimat 7 dulu, kita cek deh. Mana tapi kah? Oh ini. Bermanfaat. Oke, dari kata bermanfaat itu maksudnya tuh apa sih? Di situ baru kalian cari di sini. Apakah bermanfaat? Aduh, ini melewat mulu gini garis. Kan berbeda. Bergembira sama berkeringat. Ayo, yang mana? Ingat, dia bertanya makna yang sama. Ini main, main. Aku jadi takut sama. Oh, bermanfaat. Tiba-tiba bermain. Nah, manfaat. Berarti dia memiliki manfaat. Terus karena yang maksudnya, ngarahnya itu sama-sama ke kayak gitu. Terus kira-kira menggunakan insting kalian guys. Manfaat berarti kan memiliki manfaat, mempunyai manfaat, berkeringat, memiliki keringat, bergembira.
Memiliki gembira, mempunyai gembira, sangat udah nyambung nih. Kalau yang di jujur janggal, yang mana yang mana? Udah ada yang punya jawaban? Kamu jawabannya yang mana gitu? Apa kalian masih pada bingung kalau untuk soal-soal yang kayak gini? Oke, mungkin masih pada bingung lah ya. Ini belum ada yang tulis di chat. Tapi udah, kalau gitu aku bahas aja buat soal nomor 12. Jadi kan untuk di kalimat 7 itu bernya tuh ber yang mana sih? Yaitu bermanfaat ini. Nah, bermanfaat ini itu mengacunya ke ini aku mungkin nulisnya kayak ada dua aja ya. Sebenarnya sama aja maknanya. Entah itu memiliki sama mempunyai. Jadi memiliki manfaat, mempunyai manfaat. Nah, terus dari ini kalian kan udah tahu maknanya tuh tentang kepemilikan, kepunyaan gitu kan. Baru kalian samain. Coba deh dari yang bawah dulu. Ana berkeringat selama pertandingan bulu tangkis. Berkeringat, mempunyai keringat, memiliki keringat. Kan kayaknya, bukan itu deh. Maksud berkeringat ini kan mengeluarkan keringat. Ya kan? Nah, berarti untuk jawaban yang E ini salah. Karena maknanya itu adalah mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Berkeringat. Coba yang D. Dia sangat bergembira. Bergembira ini yang tadi aku bilang udah benar-benar bukan itu jawabannya. Karena bergembira kan kayak keadaan bergembira. Sedang mengalami keadaan gembira. Jadi ini tentang keadaan atau yang dirasakan. Maknanya beda. Bersepeda. Bersepeda itu berarti apa coba? Memiliki sepeda? Enggak dong. Di sini lebih ke dia sedang mengendarai sepeda. Mengendarai atau memakai ya berarti. Memakai. Mengendarai sepeda, bukan kereta malam. Nanti jadi. Aduh, receh banget, sorry. Nah, terus yang B. Semua orang langsung berpelukan. Berpelukan, memiliki pelukan, mempunyai pelukan, itu enggak juga. Ini malah kayak bernya itu tuh maknanya itu saling. Yang satu pelukan, yang satu pelukan. Mereka berpelukan, bersalaman. Yang satu salaman, yang satu salaman. Bersalaman. Berarti makna katanya nih, aku lupa ada istilahnya pokoknya. Saling lah, maknanya itu saling. Satu sama lain melakukan pelukan. Jadi untuk nomor 12 ini jawabannya itu berteman. Nah, sebenarnya untuk yang A ini berteman itu nggak selalu mempunyai teman. Kan di sini pasti kita korelasinya kayak gini ya. Berteman berarti memiliki teman dong, Kak. Atau mempunyai teman dong, Kak. Ya, itu benar. Sebenarnya kalau kalian baca gitu juga udah benar gitu kan maknanya. Aku berteman dengan semua orang. Aku mempunyai teman dengan semua orang. Aku memiliki teman dengan semua orang. Nah, memiliki dan mempunyai yang dimaksud adalah relasinya. Relasi si pertemanannya. Makanya untuk nomor 12 ini lebih tepat jawabannya yang itu. Mempunyai relasi. Ini oke. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Itu. Oh, ini ada yang jawab D juga ya. Alika jawab D, Azura jawab A.
Nggak ya, Azura berarti benar. Betul, betul. It's okay, it's okay. Kita di sini belajar. Jadi jangan malu kalau misalnya kalian salah atau gimana. Yuk, kita next lagi ke soal selanjutnya. Nah, nih ada Mbappe nih. Siapa yang ininya Real Madrid tuh sih? Hmm, oh, salah ya. Ya udah. Imbuhan Oh, ada lagi. Kali ini bermain. Imbuhan kata bermain pada kalimat 6 memiliki makna. Nah, kalau ini dia cuma nanya maknanya aja gitu apa. Dia nggak perlu disesuaiin lagi kata-kata lain. Bermain apa coba? Apakah memiliki main, menunjukkan peran main, pengulangan main, keberadaan main, atau bertindak main? Raisya, eh, ini, eh, A. Jadi buat teman-teman nih lebih ngerasa paham ya kalau langsung diginiin. Ini tips dikit juga, kalau misalnya kalian ketemu teks-teks kayak gini, itu bisa kalian ceritain dulu sama ibuannya. Ya misalnya gini, bermain itu kan kata dasarnya apa? Main kan? Main. Kata dasarnya itu main. Ya udah langsung aja kalian masuk masukin gitu. Memiliki main, menunjukkan peran, menunjukin kalau dia lagi berperan main, pengulangan, keberadaan, bertindak. Ini jawaban teman-teman yang jawab itu betul banget karena di sini menggambarkan dia melakukan tindakan main. Yang 13. Benar. Mana kalimatnya? Seusai laga Mbappe dikatakan hanya kelebihan beban bermain oleh pelatih, kelebihan beban bermain. Berarti maksudnya itu adalah bertindak. Tindakannya itu. Kita lanjut ke nomor 14. Bagaimana hubungan kalimat 4 dan 5 dalam teks tersebut? 4 sama 5 guys. 4 sama 5. Penambahan, sebab akibat, pertentangan, bandingan, perumpamaan. Ini gampang banget karena dia ada konjungsi di tengah-tengahnya. Ayo teman-teman yang sadar. Ini yang giniin kelihatan ya harus saya baca ya. Oke. Oh my God. Kira-kira namun pertentangan. Oke, jawab deh. Yang lain gimana yang lain? Oke. Ada jawaban lain atau sudah clear banget? 14C katanya Kak. Oke, ya benar ya. Buat soal nomor 14 ini kita disuruh nyari disuruh lebih menganalisis tentang hubungan antar kalimat. Jadi jawaban yang benar itu tentang pertentangan. Karena di sini ada konjungsi namun. Namun itu merupakan konjungsi pertentangan. Ini kalau kalian baca di kalimat 4 itu kan kayak ngomongin tentang prestasinya si Mbappe kan. Dia yang cetak 7 gol, satu dari ini, satu dari ini. Ya pokoknya gitulah dia ngomongin tentang positifnya, prestasinya. Namun, setelah kata namun, dia ngebahas apa coba? Dia ngebahas kalau misalnya ini memegangi paha kiri seusai digantikan bla bla. Berarti di sini dia ngebahas cedera, bahas tentang negatifnya dari si Mbappe itu. Makanya jawabannya yang tepat adalah pertentangan. Jawabannya yang C. Oke, kita next lagi ke soal berikutnya.
Di antara kata bercetak tebal dalam teks di atas, penulisan yang salah terdapat pada kata, oh kata, kalimat 2, 3, 5, 9, 12. 2, 3, 5, 9, 12 ya. Oh, kayaknya yang di bold deh. Soalnya yang di bold yang ada di 3 opsi. Gimana coba? B. Cara jawab B. Kita 9. Kasta. Emang kenapa tuh? Kenapa tuh? Yang salah yang itu. Soalnya ini kan udah jelas ya, soalnya di bold. Jadi yang salah itu di bagian di kasta. Emang yang benar kayak gimana di kasta? Di kasta. Di antara kata bercetak tebal dengan teks di atas, penulisan yang salah. Dan ini sekalian langsung aku bahas aja. Harusnya di kasta karena menunjukkan posisi liga. Betul. Yeay. Nice, nice. Amel. Jadi kata di kasta ini, kan kalian juga tahu kan, di itu ada yang digabung, ada yang dipisah. Dipisah itu karena apa? Karena menunjukkan suatu posisi, suatu tempat. Misal di rumah, di atas, di bawah. Beda lagi sama contoh dinya apa ya? Di sebelumnya, itu kan nunjukin posisi juga. Pokoknya ada kata di yang dia tuh nggak nunjukin suatu posisi. Nih kayak misalnya ini kan posisi kan. Di Wanda Metropolitano. Itu posisi. Nanti kalau misalnya nemu contoh yang bukan posisi, itu pokoknya harusnya digabung. Nih, kayak ini, digantikan. Digantikan itu kan bukan suatu posisi kan, bukan tempat gitu loh. Jadi ini benar. Yang ini yang salah nih. Kasta itu tuh nunjukin posisinya. Jadi, itulah yang salah. Harusnya yang benar. Nah, ini. Pasti kasta. Oke? Oke, kita next lagi. Wah, tidak ada ABCD-nya ini. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Tanda baca lagi. Asik. Ada tanda baca, guys. Nah, silakan kalian baca dari 1 sampai 12. Hmm, tanda baca. Biasanya tanda baca tuh nggak jauh-jauh dari koma sih. Apalagi soal-soal TBK. Pasti selalu tentang koma. Tapi kadang ada yang tentang titik dua, titik koma. Gak ada yang nemu. Nih, ini terlalu banyak ini koma-komanya nih. Karena banyak koma-komanya, nggak dikasih clue gitu kan. Opsinya nggak dikasih. Lihat A, B, C, D. Let's go, kalian pasti bisa.
ngomong kalimat 5 setelah ada nggak pakai koma. Oh ada. Artinya nggak pakai koma gitu ya maksudnya. Namun media-media Spanyol menangkap bagaimana Mbappe memegangi bahagia selesai dengan Pogba 10 menit sebelum waktu penuh. Oke, kalau kata Raisya di situ. Kalau kata yang lain bagaimana? 8 kah? Nah, naik langsung beda. Jadi kita diskusi. Setelah kata hal ini berarti harusnya pakai koma. Hal ini. Hal ini. Oke, hal ini koma berarti Mbappe akan absen gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih? Kita jadi diskusi lagi. Bagus, bagus. Inilah yang memicu skor kalian tuh jadi beda-beda ya. Terus TBK. TBK juga skornya itu beda-beda bukan berdasarkan jumlah benar salahnya guys. Jadi itu tuh diatur berdasarkan berapa banyak yang ngejawab benar dan berapa banyak yang ngejawab salah di satu soal itu. Jadi misalnya di soal ini nih kalian banyak yang salah nih jawab. Terus ada beberapa orang doang yang jawabnya benar. Nah, itu bisa poinnya mereka tuh jauh lebih tinggi untuk di nomor ini. Karena gitu. Karena TBK tuh ada sistem berat-beratan soal. Ada lagi nggak nih yang mau menjawab-menjawab? Siapa tahu ada yang ini lagi. Beda ya, aku tutup deh. Atau dari teman-teman ada yang setuju sama Raisya. Ada yang setujunya sama Azura. Oke, ini nggak ada ya berarti ya. Kita bahas nih kalau gitu. Ini soal nomor 16. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat kata. Ini aku mau bilang langsung jawaban benarnya atau gimana nih? Bingung nih. Udah kita bahas dulu deh. Bahasnya dari Raisya dulu ya kalau gitu ya. Kalimat 5. Kalimat 5. Digantikan oleh ada gue let 10 menit sebelum waktu penuh. Nah, di sini, jadi kalau misalnya ada kalimat kayak gini, itu memang harusnya itu pakai tanda koma. Karena kalau misalnya nggak pakai tanda koma, nanti dibacanya itu tuh jadi rancu. Gitu. Jadi untuk soal, apa soal? Untuk kalimat nomor 5 ini, sejauh ini bukan di kalimat nomor 5 kesalahan untuk tanda bacanya. Coba dibaca gini. Namun, media-media Spanyol menangkap bagaimana Mbappe memegangi paha kirinya seusai ia digantikan oleh Arda Güler 10 menit sebelum waktu penuh. Jadi, cara membacanya itu tuh udah benar-benar tepat karena ada tanda baca di situ. Oke ya, Raisa ya. Jadi, untuk yang nomor 5 itu udah benar kalimatnya. Sekarang kita ke Azura. Azura bilang kalimat 8 setelah kata hal ini. Berarti harusnya pakai tanda koma. Kalimat 8 ya. Kalimat hal ini, koma gitu ya, menurut Azura. Koma, berarti Mbappe akan absen pada ujian besar pertama Real Madrid musim ini, yakni laga kontra tim sekota Atletico Madrid di Wanda bla 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 bla. Nah, ini Azura ini
salah satu orang yang kekecoh sama yang pengen buat soal nih. Kok yang pengen buat soal? Yang buat soal. Soalnya ini tuh kecohan yang paling mengecoh, guys. Pasti orang yang ngejawab kayak Azura, itu tuh, iya. Soalnya pasti kita mikirnya untuk soal-soal puebi kayak gini tuh ngiranya hal ini sama kayak oleh karena itu. Akan tetapi, ya kan? Pasti kita tuh identiknya kayak gitu. Kayak oleh karena itu, koma. Akan tetapi, koma. Padahal tuh beda. Kalau oleh karena itu kan masuknya ke konjungsi antar kalimat. Makanya wajib pakai koma. Nah, sedangkan Azura ini kan nomor kalimat 8 kan? Kalimat 8 ini cuma hal ini. Hal ini itu ngacunya cuma ke kayak kata rujukan doang. Dan fungsinya kata hal ini itu adalah suatu subjek gitu loh. Makanya tadi aku bilang itu kamu tuh kekecoh yang paling kekecoh gitu. Hal ini berarti Bapak itu tuh kayak merujuk ke si ini doang gitu loh. Jadi itu nggak sama ya. Nanti buat teman-teman juga bisa lebih diteliti lagi. Kata hal ini itu nggak sama kayak oleh karena itu. Terus apalagi tadi aku bilang oleh karena itu. Bukan kayak gitu-gitu tuh nggak sama. Jadi emang nggak perlu pakai tanda koma kan. Iya baru nyadar. Kalimat 10 apa nih? Kalau 10 Kak yang Bape Bape dirinya mana-mana. Tapi tahu gak sih, aku juga agak susah tahu ngejawab soal yang ini. 10 ya. Soal Mbappe, dirinya juga ujungnya markas. Oke. Nomor 10 ya. Ancelotti khawatir soal Mbappe dirinya juga tak dapat. Oh, enggak. Wait, gimana cara ngebacanya ini? Ancelotti khawatir soal Mbappe dirinya juga tak dapat bermain secara dengan. Oke. Ini maksudnya Syala mikir jawabannya itu yang 10 ya. Benar gak? Benar gak? 10 tiba-tiba gede. Nih, jujur aku juga baru ngeh kenapa dia tiba-tiba gede. Tapi yang jelas jawabannya itu tuh bukan yang itu juga, gitu. Gak ada tanda komanya kah, terus itu tiba-tiba huruf kapital. Iya ya, ini juga kenapa tiba-tiba dia kapital. Soalnya khawatir soal Mbappe, dirinya juga tak ada betul. Tapi di sini, oke. Berarti- Oh enggak guys. Jadi untuk soal kalimat nomor 10 ini ternyata ada ketipuan dalam ngetik soal. Jadi jawabannya itu tuh bukan di sini. Ini tuh harusnya kecil. Harusnya kecil. Wah, dirinya. Wah, jadi ini emang tipe yang buat soal ya guys ya. Mohon maaf karena ini manusia. Ayo jawabannya bukan di sini juga. Gak ada tanda komanya kah? Enggak, itu emang gak ada. Dan ini kesalahan dari pembuat soal. Gini deh, kalian mau tahu nggak jawabannya di mana? Kalian kalau aku kasih tahu juga nyadar jadi ya. Coba kalian baca kalimat nomor 6 deh. Nyadar gak? Nyadar gak? Soalnya ini kebetulan di soalnya, di kalimat ini, penulisannya itu tuh di sini. Seusai laga, koma, Mbappe dikatakan hanya kelebihan beban bermain oleh pelatih Carlo Ancelotti. Itu. Jadi jawabannya itu ternyata sesimpel ini, guys. Kayak yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Kenapa ini perlu tanda koma? Karena ini merupakan keterangan. Gitu loh. Kita tuh nggak ngebaca kalimat ini berkali-kali, ya karena posisinya aja yang kayak gini, ngebikin kita nggak sadar. Kayak tadi buat eh Sahla, siapa lah pokoknya siapapun itu yang nyadar soal nomor 10 ini mohon maaf ya, ini kesalahan yang buat soal. Kebetulan yang buat soal juga bukan aku nih. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, jadi untuk yang ini udah tahu ya, jawabannya itu yang kalimat 6. Selesai laga, koma,
Berapa dikatakan hanya kelebihan beban bla 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 bla. Oke, ini aku tulisin dulu deh. Kalimat kalimat 6. Oke, sini aku lanjut ya. Manakah penulisan unsur serapan yang salah? Ayo, unsur serapan. Buat teman-teman yang masih bingung unsur serapan itu kayak gimana, serapan itu tuh lebih ke kayak bahasa Inggris yang di Indonesiain demi mulut-mulutnya Indonesia gitu. Tapi kalau untuk di jawaban ini emang itu sih jawabannya Amelia, bener sih, benar-benar itu. Apoteknya nggak baku. Betul, harusnya harusnya apa yo? Ini sekalian aku tandain ya, mana yang masuknya itu ke unsur serapan. Apotek. Terus di sini praktik, di sini efisien, di sini insentif, aktivitas. Itu dia. Apotek, apotek. Iya betul banget. Ini sebenarnya sangat simple. Tapi kalau misalnya buat kalian-kalian, terutama mungkin yang tinggal di daerah, itu biasanya tuh ada yang nyebutnya kan ya apotek. Mau kemana kalian? Mau ke apotek gitu, beli obat. Jadi bisa lebih dibiasain aja di kehidupan sehari-hari kalimatnya. Kayak misal, kalian lagi ngapain? Ngerjain praktikum gitu kan. Kan nggak ada praktekum. Praktekum gitu. Begitupun ini apotek. Jawaban yang itu, yang benar itu apotek. Karena misalnya kalian tambahin ER, apoteker, kan nggak ada apoteker. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang juga efisien udah benar, praktik udah benar, bukan praktek. Insentif, ingat ya, insentif, bukan insentif. Aktivitas juga pakai V, bukan pakai F. Ini aktivitas nih sebenarnya simple, cuma aku pernah kebalik tau. Kayak misal nulis motivasi, motivasi kadang aku pakai F, padahal pakai V. Dan gimana cara aku paham tentang gitu kan? Aku tuh ingat kalau misalnya ada suatu kata F-F-an di tengah, pasti pakai V. Jarang pakai F. Kayak aktivitas, motivasi, apalagi. Kalau misalnya kalian ada yang nemu pakai F, berarti nggak bisa seutuhnya benar sih apa yang aku bilang. Tapi sejauh ini aku menggunakan kata itu. Oke, kita next ke soal nomor 18. Penulisan bilangan pada kalimat berikut ini tidak tepat, kecuali bilangan. Nah, oke. Kedua, yang tidak cepat. Nah, ini kalian jangan sampai kekecoh, guys. Dia nanya yang tidak tepat, terus dikecualiin. Berarti carinya yang apa? Yang benar atau yang salah? Ayo, jangan sampai kekecoh ya. Yang benar. Nah, betul-betul. Jangan sampai kekecoh. Ini udah soal akhir-akhir, jadi kalian harus bisa lebih fokus lagi. D, D, pada D. Waduh, kenapa nih pada jawab D nih? Yang lain tidak dijawab. D itu sebesar 1 juta. Oke. Oke. Oke, di sini udah benar semua sih yang jawab. Jadi untuk jawabannya kalian benar semua, yang jawaban D itu yang benar. Kenapa benar, Kak? Karena penulisan 1 juta itu ya pakainya tuh huruf, bukan pakainya angka. Terus kalau yang lain gimana, Kak? Nah ini kedua. Kalau untuk kayak gini nggak perlu pakai tanda tanda strip, itu nggak perlu. Terus, yang ini kenapa salah, Kak? Kalau misalnya kalian mau nulis suatu angka, ya lebih spesifik aja deh aku ngomongin. Pengen ngomongin posisi ke 1, kedua, ketiga, gitu. Kalau kalian mau nulis ya huruf, itu harus digabung. Wajib. Jadi, kalian bisa nulis ini kayak gini, ke 1, kedua, ketiga. Itu wajib digabung.
Sedangkan kalau misalnya kalian pengen dijadiin angka, kalau dijadiin angka gimana, Kak? Wajib pakai strip ke satu, ke dua, ke tiga. Gitu. Oke? Nah, ini kenapa salah? Karena harusnya ada stripnya juga. Pada tahun 40-an. Gitu ya. Kita next ke soal 19. Habis nih habis ini. Kalimat di bawah ini yang bukan merupakan kalimat efektif. Teliti lagi teman-teman yang bukan merupakan. Jadi cari kalimat yang salah. Berarti efektifnya ini ada 4. Yang salah cuma satu. Harusnya ya. Soal yang bener gitu harusnya. Nomor 19. Efektif. Oke, ada yang jawab B. Miftahul. Jawab B. Kamu jawab yang benar atau kamu langsung nembak yang salah? Yang salah, yang panjang. A kah? Oh, yes, langsung beda nih. Ini mulai membuat bingung lagi teman-teman. Kalimat efektif. Nih, bentar. Kalau kalimat efektif itu beda sama kalimat inti. Jadi yang diharapin kalimat efektif tuh kayak apa ya? Bilangnya ya? Lengkap gitu. Lengkap. Lengkap itu bukan berarti harus ada S, P, O, K, P, lengkap itu enggak ya. Jadi enggak harus ada S, P, O, K. Yang penting jelas gitu kalimatnya. Enggak kayak yang tadi itu loh yang aku langsung coret jawaban yang D sama E ya kalau nggak salah yang aku coret. Soalnya itu bukan kayak nggak lengkap, tapi emang ya kalimatnya aja belum selesai. Ada yang jawab E, ada yang jawab E. E atau E, Kak. Kenapa jawabnya E? Oh, ini juga Amel jawab A, kenapa? Ini Miftah juga yang jawab tiba-tiba jadi E. Aku membeli tas bagus untuk teman yang sedang berulang tahun. Berarti kan itu S, P, eh, tas bagusnya itu O, teman yang sedang berulang tahun. Itu berarti masuknya ke pelengkap lah ya. Terus TB. Samudra terluas di dunia adalah Samudra Pasifik. Bla 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 kilometer persegi. Nah, bla 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 blanya itu tuh masuknya tuh ke pelengkap. Karena nggak mungkin tiba-tiba si bla 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 blanya itu taruh depan dan dibaca masih jelas. Jadi samudra terluas di dunia itu subjek, terus adalahnya itu predikat, samudra Pasifik bla 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 itu pelengkap. Terus yang C, Ibu akan pergi ke Bandung pada hari Minggu. Itu berarti SPK. Nah, ini nanti berarti SPKK nggak sih? Masuknya ke K aja deh, berarti keterangannya jadi satu gitu kan. Oke, yang D sekarang. Kalian akan melihat perbedaan yang signifikan setelah melakukan latihan rutin. Jadi, S, P, O, K. Oke, yang D itu SPOK doang. Sekarang yang E. Pada tema itu, bahas hal yang akan ditindaklanjuti. Oke, udah dijawab. Nah, yaudah. Kita bahas ya, teman-teman. Jadi di nomor 19 ini kita kan disuruh nyari yang bukan kalimat efektif kan. Kalau kalian membaca, tadi aku juga kalian ngomong doang sih, aku nggak sambil nulis. Ini kan kayak ada S, P, O, K, bla bla bla. Ini bisa dibaca. Itu jelek. Ini bisa dibaca. Ini juga. Ibu akan pergi kemana pada hari ini. Terus kalian akan melihat perbedaan yang signifikan setelah melakukan latihan rutin juga. Jadi yang salah itu yang mana?
Yang coba lebih ke nggak efektif lah ya. Kata padanya nggak diperlukan gak sih Kak? Soalnya subjeknya jadi nggak jelas. Maaf kalau salah. Itu banget. Kamu kayak lagi kayak yang lagi ngejawab soal di Brainly gitu loh. Maaf kalau salah gitu. Iya ya. Jadi kenapa 19 ini jawabannya yang E? Karena kalau misalnya ini kita breakdown gitu ya. Pada tema itu malah jadi masuk ke keterangan. Terus benar kata Chala juga harusnya itu nggak perlu ada kata pada. Terus membahasnya ini kan udah jelas predikat kan. Wah, predikat. Yang akan ditindaklanjuti. Ini berarti maksudnya objek atau pelengkap ya? Objek-objek. Keterangan. Kan udah jelas tidak. Bukan kalimat efektif gitu loh. Pada tema itu membahas hal yang akan ditindaklanjuti. Temanya tuh tema apa gitu loh. Gak jelas kan? Nah, makanya itu nggak efektif. Ini sekalian aku bahas SPOK-nya aja, makanya aku tulis. Ternyata kenapa nggak efektif ya karena dia cuma KPO doang. Oke, kita next ke last soal guys. Kata di bawah ini merupakan kata baku. Wah, ayolah, langsung lah nih. Yang baku berarti jangan kekecoh. C, Kak, tifus. Tifus. Ayo, yang lain, yang lain. CK, CK, C. Oke, berarti menurut kalian itu opsi lainnya bukan kata baku ya? Bis itu harusnya apa? Bis itu bus. Coklat, coklat. Pakai Coklat I, itu Kak. coklat. Kenapa? Kalau resiko pakai I, Kak. Risiko. Oke, nice. Risiko. Ini coklat itu coklat ya guys ya. Ambulan, ambulan, ambulans. Pakai S, jangan lupa. Nah, tifus ini udah benar. Jadi jawabannya benar banget yang C. Yay. Alhamdulillah kita sudah selesai guys. Harusnya bus, coklat, ambulans, resiko. Oke, terima kasih Syahla. Betul-betul. Jadi upin-ipin aku. Ya, syukurlah kita sudah selesai. Ini buat teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak dari soal-soal yang kita bahas ini? Barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Kalau misalnya nggak ada, abis itu aku bakalan ngasih soal buat kuis. Oke, ini aku save dulu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca-baca lagi itu bisa banget. Kalau nggak mau dibaca-baca lagi, mending dibaca-baca lagi. Buat kalian belajar soal. Kalau dari aku paling masih kurang ngerti di pola kalimat. Oh, yang SPOK itu lagi ya. Iya, bener nih. SPOK tuh soalnya kayak itu gitu. Emang perlu belajar lebih dalam dan kamu kalau bisa jangan dari satu sumber doang. Soalnya aku pernah belajar diajarin sama guru les gitu. Terus pas aku belajar di sekolah, ternyata ada ilmu yang gak sama gitu loh. Kayak yang ini ngomongnya begitu, yang ini ngomongnya itu begitu. Jadi mana yang benar? Cuma untungnya waktu di zamannya aku tuh jarang banget soal itu keluar. Tapi aku lupa ya tentang apa ya itu. Lupa sih tentang apanya. Pokoknya SPOK juga, SPOK juga. Benar banget nih, ya kan? Karena itulah guys. Bahasa Indonesia aja itu sudah cukup sulit. Apalagi belajar memahami manusia. Eh, Kurang ngerti di pola kali. Nah, itu bisa tuh nanti kalau misalnya teman-teman dapat insight, misal ada yang ngajarin, misal kayak dari tempat les, atau kalian belajar sendiri dari buku, itu bisa di-share aja ke teman-teman di grup kelas 20, biar kalian bisa saling belajar. Itu ya.
Ini aku siapin linknya dulu. Ini juga kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain di luar KBM, di luar UTBK, itu juga nggak apa-apa ya guys. Taruh kalian dengan tanya, tanya apapun boleh. Dan aku sharing-sharing. Ini aku share aja ya link quiznya. Udah bisa dikerjain KBM-nya. Ya, sama-sama aja kan guys. Nah, aku izin ke toilet sebentar ya. Nanti aku balik lagi. Ya, boleh Kak. Boleh teman-teman dikerjain ya kuisnya. Kalau udah beres berkabar. Semangat. Gimana nih ngerjain soalnya pada aman? Kalau udah ada yang beres berkabar ya. Kasih tahu di chat aja. Wih, Mita udah. Oke. Oke, Andrea udah. Ayo, semangat guys, semangat. Ini teman-temannya buat yang belum join itu emang nggak hadir atau gimana ya? Kak, Udah hadir kayaknya Kak. Ada yang sekolah mereka tuh. tuh, hari Sabtu.
Iya, terus ada juga yang ujian praktek gitu, ada yang kelulusan mereka. Oh iya ya benar juga. Ya wes Iya, lah. Udah Kak. Oke, yang lain yang lain. Oh yang lain masih serius nih, masih kayak, duh, aku pengen dapet 100. Sudah, pada sudah tuh. Nanti kalau udah semua, nanti kita sesi dokum ya guys ya. iya, Kak. Kita tunggu sampai jam 14.50 aja gimana? Atau nunggu Oke, selesai semua? boleh. Oke, tunggu ya teman-teman sampai 14.50 nih. Sama nanti sebelum kita mengakhiri, tentuin ya buat satu orang lagi buat besok perkenalan. Oke, Marwan udah. Sudah Kak, sudah Kak. Beres. 100 semua enggak nilainya? Ada nilainya nggak sih? Oh nggak tahu sih, ada nilainya atau enggak. Oh ternyata banyak yang belum paham juga ya, buat yang SPOK itu. Oke, KBM kita bertemu lagi nggak ya? Kalau emang bertemu lagi nanti, pertama aku bisa bantu cariin materinya. Tapi nanti kita malah sesinya malah ngebahas SPOK lagi, bukan bahas. Tapi ini deh aku mau nanya ke Kak Nurul, ini dari Learning Camp tuh cuma ngebahas soal doang atau ada materi gitu sih Kak? Ada Kak, ada materinya. Jadi tadi tuh Oh iya, pagi tuh jam 8 kita mulai sampai jam setengah 10 tuh spiritual morning terlebih dahulu. Lanjut kelas materi Kak sampai jam setengah 12. berarti ada materinya juga. Nah tuh kalian bisa nanya Iya, tuh guys di pas kelas materi, sebelumnya ada request kelas request. materi dulu Kak. Oh, oke. Request. Kak, aku mau request Kak materi SPOK Kak. Ya teman-teman, tapi maksudnya tuh eh, di kelas materi sama tutornya tuh kadang beda Kak di harinya gitu. Yang tadi kan kelas materi LBE, nah sekarang kan KBM gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu. Paham, paham, paham. Hah, berarti itu buat teman-teman kelas 20 tuh harus punya bukunya ya. Bener. Biar nanti kalau misalnya lagi kelas KBM baru dibuka gitu materinya. Apa nih? Danang nanya. Kayak pertanyaan untuk soal terakhir di kuis itu kata yang tidak baku yang mana ya Kak di kalimat 5. Kalimat 5. Aku juga tidak membuka kuis guys. Sorry. Nggak, coba buka dulu kuisnya. Emang kenapa? Ini kamu belum menjawab atau kamu merasa jawaban kamu benar tapi ternyata salah. Kalau nomor berapa? 5. Kayak harusnya ini nggak diacak. Manakah nomor kalimat yang mengandung kata tidak baku berdasarkan bacaan di atas? Benar nggak? Tidak baku yang mana ya?
Bingung Kak, kata yang tidak baku yang mana? Nah, kita baca. Oh, berarti kamu yang bingung kalau ini. Aku jadi keder sendiri. Soalnya kalau untuk kayak kunci jawaban dan lain-lain tuh aku nggak tahu Kak. Kayak dari yang kemarin-kemarin tuh juga ada yang salah kunci jawaban atau kayak misalnya matematika nulisnya itu nggak pakai satuannya ternyata salah atau kebalikannya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada yang janggal dari jawabannya juga ngomong. Ntar aku baca dulu. Lima nggak sih yang project kata Syahrini? Dibandingkan dengan 6,2 miliar kaki kubik, mereka menargetkan produksi minyak goreng. Oh iya, benar. Itu di project, guys. Yang benar itu proyek. Proyek. Manakah nomor kalimat yang mengandung kata tidak baku? Ya. Jadi di kalimat 5, terus salahnya itu karena apa? Karena itu dia nyebutnya project-project, bukan proyek. Uh, Ini kan Nurul, teman-teman udah semua mau sesi dokumen aja sekarang. Boleh, Kak. Yuk kita dokum dulu sebelum ditutup. Yuk, pada on cam dulu, on cam dulu. Tuh, on cam Rapihin dulu. dulu jilbabnya rapihin. Mau touch up Boleh. dulu, touch up dulu. Boleh, boleh. Yuk. Tadi mana nih? Nggak kelihatan Alik, Oh ini Pataya. Saripah, tadi saya ngetik jawabannya kalimat 5. Ternyata di kunci jawaban cuma 5 aja, Kak. Ya nggak apa-apa, nanti itu harusnya di ini kok, dibenerin gitu. Nggak langsung direkap. Jadi aman aja. Yang penting jawaban kamu benar. Yuk, mau di Sadam, Raisa, Fataya. Boleh ya, mulai slide ke satu. Satu, dua, tiga. Bentar ya teman-teman, bentar. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, sebelum tutup, mungkin dari Kak Vivi ada yang mau sampaikan dulu nggak, Kak? Teman-teman udah aman semuanya? Oke, ini dari teman-teman kayaknya udah aman. Mungkin yang pengen aku sampaikan, ya aku mau bilang makasih juga ke teman-teman kelas 20 udah merhatiin dengan baik, udah aktif juga buat jawab soal di chat. Terus kalau ada bingung-bingung juga udah nanya, jadi kayak nggak takut gitu ya. Ya aku harap apa yang aku ajarin di hari ini, kita ngebahas soal KBM, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan juga kalau misalnya penjelasan aku agak membingungkan, maupun ada salah kata juga. Ya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku balikin lagi ke Kak Nurul. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Kak Pipi atas kelas tutorial hari ini. Nah, sebelum tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas tutorial hari ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, materi yang tadi udah Kak Pipi jelasin, semoga diterima sama teman-teman gitu ya. Nanti boleh diulas lagi gitu ya di malam hari, besok hari gitu ya. Teman-teman belajar lagi mandiri gitu ya. Jangan hanya mengandalkan Jum aja gitu. Teman-teman belajar mandiri lagi ya, semangat. Nah, buat eh, besok perkenalan tuh ada Kamilia satu, yang satu lagi siapa nih yang mau? Coba siapa nih yang belum? Danang udah ya, Danang udah. Oke. Nanti tentuin aja ya di grup ya.
Kita tunggu di grup buat besok perkenalan. Besok ingat ya teman-teman, kita senam online lagi, oke? Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen diisi ya teman-teman.